dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau nebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emam fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku
ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua buka mata sejenak dimanapun Anda berada. Berapa banyak di antara Anda, kalau Anda mau jujur, hidup Anda jauh dari Tuhan. Entah apa yang terjadi dengan hidup Anda, intinya di sebuah titik, Anda sengaja menjauh dan meninggalkan Tuhan. Dan Anda hidupi segala sesuatu sekehendak hati Anda. Hari ini, pintu pertobatan terbuka lebar, pengampunan dosa, pemulihan terbuka lebar. Maukah Anda kembali? Kalau Anda mau dan bersedia, letakkan tangan di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku sadar. Tuhan Yesus, aku akui, aku sudah berdosa. Amin. Tuhan. Aku sudah Ampuni, Tuhan. bersalah Ampuni Tuhan. terhadap Engkau dan terhadap sorga. Amin Tuhan. Tuhan, aku merasa gak layak di hadapan-Mu. Aku kotor, aku najis. Tapi aku percaya kasih-Mu tidak pernah habis untukku. Aku percaya darah-Mu sudah tercurah bagiku di atas kayu salib. Hari ini aku menerima anugerah-Mu. Aku menerima kuasa darah-Mu. Aku menerima kasih-Mu. Aku kembali kepadamu. Dan aku percaya Engkau menerimaku, Engkau mengasihiku, dan Engkau memelukku. Hari ini aku memutuskan untuk bertobat. Aku meninggalkan semua perbuatan dosaku, dan aku mengizinkan Engkau memerintah hatiku. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penebusku, Engkaulah juru selamatku. Hari ini aku percaya aku diampuni, aku diselamatkan, dan aku dipulihkan. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Saya mau berdoa bagi Anda. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah urapan Allah. Kalau ada pekerjaan roh jahat, di dalam nama Yesus, semua roh jahat dan pekerjaan kegelapan, I command you in Jesus' name. Get out. Go now. Out. Out. Pergi dalam nama Yesus. Semua ikatan dosa, semua rantai dosa, I break it now. Aku patahkan itu dalam nama Yesus. Jadilah bebas, jadilah lepas di dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus, penuh kasih Allah mengalir, kuasa darah Yesus mengalir, membasuh, menyucikan, memulihkan dalam nama Yesus, membebaskan di dalam nama Yesus, mengangkat kembali, memulihkan dalam nama Yesus, menyembuhkan semua efek dari dosa, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Segala bentuk kecanduan, keterikatan, ikatan-ikatan hari ini, semua rantai ikatan ini lepas dalam nama Yesus. Terimalah kebebasan in Jesus name. Roh-roh yang menyiksa, depresi dalam nama Yesus, perasaan bersalah, keinginan bunuh diri, dengar baik-baik. Aku perintahkan engkau roh-roh jahat ini pergi in Jesus name. Pergi dalam nama Yesus. Terimalah damai sejahtera, terimalah pengampunan dosa, terimalah sukacita. Mengalir, mengalir Roh Kudus. Terimalah di dalam nama Yesus. Jadilah bebas. Haleluya. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan
Firman-Mu bagaikan pedang roh, dapat memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Semua yang mendengarkan menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudari kami di dalam Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah roh mentor keempat, yaitu roh kenabian. Tuhan Yesus selalu berbicara masa depan. Dia tidak pernah berbicara masa lalu. Jika Anda datang kepada Dia mengaku dosa, dosamu diampuni, dan Dia tidak pernah melihat masa lalu Anda. Yang Dia lihat sekarang dan di masa depan yang dilihat. Itulah cara Tuhan memandang kita, ya. Alangkah indahnya kalau orang manusia, ya, zaman sekarang ini banyak orang punya berpikiran sebegitu. Orang selalu melihat latar belakang begini dan begitu, ya. Ya, padahal dia hanya praduga dan menduga-duga saja, belum tentu praduga dia benar. Betul. Ya. Ya, kadang orang bisa berbuat begini dan berbuat begitu, belum tentu ya niatannya itu jahat. Ya. Dan kenapa ya Tuhan selalu berbicara masa depan? Ya. Perhatikan, ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mencari murid-muridnya itu mulai di bait Allah? Kenapa Tuhan Yesus itu mencari murid-muridnya mulainya itu di luar bait Allah? Karena di bait Allah itu, ya, di zaman itu isinya sarang penyamun, ya, keturunan ular beludak. Ya, di mana orang-orang itu bukan orang pilihan, dan tentunya orang itu ya percuma saja kalau diinjili, percuma saja kalau diajari, mereka tidak akan mau ikut Tuhan, ya. Perhatikan 12 murid Tuhan Yesus, semuanya pengusaha loh. Tuhan. Semuanya pengusaha, tidak ada yang pengangguran. Termasuk Tuhan Yesus pun menjadi tukang kayu. Hanya satu yang gagal dalam perjalanan. Tuhan tidak pernah salah memilih Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot itu ya salah mengambil keputusan di tengah jalan. Dia lebih memilih Mamon daripada Tuhan. Lihat nasibnya menggenaskan, dia gantung diri. Sadar tidak sadar, zaman sekarang hamba Tuhan semuanya itu saya lihat hampir semuanya di atas 90%. Tuhan dia bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhannya duit. Mereka menghambakan duit, ya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dengar ada perkumpulan meeting sinode besar itu sampai berkelahi loh. Hampir pukul-pukulan loh, demi satu jabatan. Jabatan itu menjadi ketua sinode. Yaitu apa? Persepuluhannya dia ambil sama dia. Ujung-ujungnya duit. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Hamba Tuhan seperti itu isinya ular, itu bukan Tuhan Yesus itu. Tuhan menaruh di hati saya. Kenapa saya itu khotbah banyak di gereja-gereja, dan saya melihat gereja-gereja yang saya datang itu semuanya hampir padat, bahkan ada yang sudah padam. Berbahagialah orang yang mendengar sabda kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, para hamba Tuhan maupun jemaat, mereka mendengar, mereka mau bertobat, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan. Tuhan adalah Tuhan Yesus selama di bumi ini. Dia menjadi manusia 100%. Dia berprofesi menjadi tukang kayu, betul? Ya, kisah seorang rasul yang bernama Rasul Paulus kenabian. Nama Saulus, nama yang diambil dari bahasa Ibrani. Nama Paulus adalah nama yang diambil dari bahasa Yunani.
Rasul Paulus berasal dari suku Benyamin, dan ia juga memiliki hak kewarganegaraan Roma. Saulus adalah seorang Yahudi. Dia sangat bangga dengan keyahudiannya. Dia sangat ahli dalam bidang agama, tentang mengajarkan agama, tentang hukum Taurat. Waktu saat kelahiran Saulus, ia memiliki kesamaan dengan Tuhan Yesus yang terletak di Tarsus, memiliki kota terkemuka yang bernama Kilikia. Tarsus hanya 1,2 km jaraknya ke Laut Tengah. Oleh karena itu, Tarsus menjadi pusat perdagangan. Di samping itu, Tarsus menjadi kota ilmu pengetahuan. Banyak sekali pendatang belajar di sekolah yang besar yang ada di Tarsus. Bahkan tidak sedikit orang dari negeri seberang datang ke Tarsus untuk belajar, Dan tersebarlah sampai ke Kekaisaran Roma, di mana kota itu tinggal orang Yunani, orang-orang Timur, dan orang-orang bangsa-bangsa yang lain. Walaupun Saulus seorang Yahudi, dia bangga karena di wilayah dia menjadi kota terkemuka dan menjadi pusat kota perdagangan. Sewaktu di masa kecil, orang tuanya mengharapkan agar dia bisa menjadi seorang rabi atau ahli-ahli hukum Taurat. Pekerjaan Saulus sebelum dia bertobat adalah menganiaya orang Kristen. Dia dijadikan pemimpin untuk menghancurkan kekristenan. Saulus amat taat dengan agama Yahudi dan dia merasa apa yang dilakukan adalah benar. Saulus telah membuat nama dan dia ditakuti sampai semua orang di Yerusalem. Kemudian dia mendapat kabar besar di kota Damsyik, kira-kira 240 kilo dari Yerusalem. Dia mengutuskan untuk pergi ke sana dan melanjutkan penganiayaannya. Dia diberi surat kuasa agar menangkap dan membelenggu dan dibawa ke Yerusalem. Haleluya. Saulus adalah seorang Yahudi. Dia bangga sekali dengan keyahudiannya. Dia seorang yang pintar sekali. Sekolahnya tinggi, dan dia itu ahli ajaran agama tentang hukum Taurat. Saulus sampai diangkat menjadi pemimpin agama di suku di kota itu, di Yahudi, di antara orang-orang Yahudi, dan dia mengajari hukum-hukum Taurat. Dan kalau kita lihat kisahnya itu sangat menyeramkan loh, dia itu berlaku seperti seorang raja di negeri Israel. Dia tidak sedikit dia menghakimi dan menganiaya orang-orang Nasrani. Begitu ditangkap dicambuk badannya sampai berdarah-darah orang pengikut Kristus itu dipaksa untuk menyangkal Tuhannya, tapi tetap tidak mau dia menyangkal, karena orang-orang yang telah mengikuti Kristus, dia sudah punya perjumpaan khusus dengan Kristus, sehingga dia tahu yang diikutilah adalah Tuhan yang benar. Dan Saulus sangat geram. Dia mempunyai kuasa untuk mensiksa, membunuh, bahkan memenggal kepala. Nggak sedikit orang yang dibunuh olehnya. Lihat apa yang dilakukan Saulus, itu sangat kejam sekali loh. Dia diberikan surat kuasa oleh kaisar,
agar tugasnya menghancurkan semua orang-orang pengikut Nasrani. Lihat, dia mendengar ya bahwa di Damsyik banyak sekali pengikut Kristus di sana. Oke. Haleluya. Dia segera berangkatlah ke Damsyik. Haleluya. Haleluya. Kira-kira jaraknya 240 km dari Yerusalem. Dengan jalan kaki menempuh perjalanan kurang lebih 6 sampai 7 hari perjalanan. Ya. Dia diberi kuasa menangkap, membelenggu, mensiksa, bahkan membunuh pun dia boleh, ya kan? Dan dibawa ke Yerusalem untuk dihakimi. Dalam perjalanan ya yang panjang menuju Damsyik, ya, kita buka Kisah Rasul 9 ayat 9 ayat pertama sampai ayat kedua. Sementara ia berkobar-kobar hati, Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus menghadap imam-imam besar dan minta surat kuasa kepadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawanya ke Yerusalem. Lihat firman-Nya. Lihat ayat yang kedua. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katakanlah, "Aku adalah Yesus yang kau aniaya." Kita lihat ayat ke-6. Terbangunlah dan ia pergi ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanguk-manguklah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus pun bangun, berdiri lalu membukakan mata, tapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Ia menuju perjalanannya ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum, dia puasa. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Haleluya. Firman Tuhan datang ya ke satu penglihatan. Ya, Ananias jawabnya begini, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpang tangannya di atasnya supaya ia tidak dapat melihat lagi." Jawab Ananias kepada Tuhan, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, berapa banyak kejahatan dilakukannya." Lihatin, kejahatan Saulus itu sampai terdengar di Damsyik, ya. Karena Saulus itu orang yang sangat ditakuti di zaman itu. Dia seorang pembunuh berdarah dingin dan tidak pernah kenal kasihan. Tapi Tuhan bisa pakai orang seperti itu. Ingat, ya, di Kilikia, ya, itu terkenal sekali, ya, sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah agama, belajar tentang hukum Taurat. Ya, kalau sekarang itu ya kan sekolah-sekolah teologi. Hamba Tuhan, ya, lulusan pelajaran, ya, pengajaran tentang agama yang diajarkan hukum Taurat, jadinya seperti itu.
tidak sedikit ya hamba Tuhan di zaman sekarang ya sekolahnya kata teologi ya. Anda sadar tidak sadar kelakuan Anda itu seperti Saulus sebelum bertobat. Anda memeras jemaat Anda menjadi sapi perahan ya. Anda menjadi hamba Tuhan yang tidak berprofesi ya. Anda tidak menjadi pelaku firman. Saya katakan Anda sedang membunuh jemaat Tuhan pelan-pelan ya sampai dia mati ya. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bagi Anda yang mendengarkan ya, bertobatlah, menjadilah pelaku firman seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan aja menjadi hamba Tuhan yang jadi Tuhan yang berprofesi, dan murid-muridnya juga semuanya berprofesi. Kenapa gembala sekarang hamba Tuhan yang saat ini menjadi pengangguran? Ajaran dari mana ya? Hamba Tuhan itu harus pengangguran. Ajaran dari mana ya? Hidup hamba Tuhan itu dari hasil persembahan dari jemaat. Alangkah indahnya hamba Tuhan itu berprofesi, dia diberkati, dan uang persembahan dari jemaat itu 100% dipergunakan untuk pelayanan. Ya, saya jamin, saya garansi gereja itu diberkati. Karena semua jemaat yang menabur, dia pasti menuai. Amin. Kita lihat lagi ya. Haleluya. Haleluya. Kita buka Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Ya, menyerahkan dirinya. Kita lihat ya di Galatia, di mana Rasul Paulus itu menulis ya, dia bercerita ya, dari kata-katanya ini dia itu sudah tidak ada lagi yang hidup, hanya Kristus yang hidup di dalam dia. Dia kosongkan dirinya, dia penuhi Roh Tuhan. Lihat buah pelayanannya. Orang yang kejam, sadis, ya pembunuh darah tinggi, darah dingin, Tuhan bisa pakai dengan sangat luar biasa. Ya, dan dia sampai di akhir hayat hidupnya, dia mematikan daging dia tidak menikah. Satu-satunya hamba Tuhan yang tidak menikah. Lihat di kitab suci, dia menulis surat kitab suci. Murid Tuhan Yesus yang menulis kitab suci paling banyak yaitu Rasul Paulus. Untuk jemaat di Roma, surat untuk jemaat di Korintus 1, Korintus 2, Galatia, Filipi, Tesalonika, dan Filemon. Ya, kita lihat buah-buah pelayanan. Dia mengosongkan dirinya, dia mematikan dagingnya, sehingga yang hidup itu Kristus di dalam dia, bukan dia lagi. Sampai akhir hayat hidupnya dia tidak menikah. Ya, lihat buah pelayanannya. Ya, begitu banyak jemaat-jemaat ya, di Roma, Filipi, Tesalonika, Korintus, ya Filemon, semuanya diberkati Tuhan. Ciri-ciri hamba Tuhan yang diberkati, yang isinya penuh dengan Roh Tuhan, lihatlah buahnya. Ikuti teladan dia, karena isinya itu Kristus. Ya, kita lihat Rasul Paulus itu sampai dipenuhi Roh Tuhan. Dia itu mematikan daging dia. Satu hari kita buka Kisah Rasul 19 ayat 12. Bahkan sapu tangan
dan kain yang dipakai oleh Paulus pun dibawa kepada orang sakit, lalu mereka sembuh dan roh jahat keluar daripadanya. Rasul Paulus itu sering khotbah di depan jemaat. Di zaman dahulu kala itu tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tentunya panasnya luar biasa. Jadi kalau Rasul Paulus itu kalau khotbah dia bawa selampai untuk lap keringetnya, itu sudah biasa. Begitu dia khotbah, selampainya taruh di samping. Begitu dia tengok, itu selampainya sudah hilang, dicuri sama orang. Selampainya itu dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ditempel-tempelin ke jidatnya orang pada sakit. Tempel-tempelin setan pada kabur. Bayangin tuh, dipakai Tuhan sampai seperti itu. Ya, itu hanya keringetnya aja itu. Ya, kita lihat lagi. Kita buka Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dimensi roh yang tertinggi dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu ya, mati adalah keuntungan. Kenapa? Dan saya terlalu dan sangat yakin sekali dia karena connect dengan surga, dia sering ke surga. Ya, dan dia tahu ya, dia lebih enak tinggal di surga daripada di dunia ini. Ya, hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan roh Tuhan, perhatikan, dia lebih senang dia cepat mati, karena dia tahu di sana tidak ada tangisan dan air mata, hanya memuji Tuhan, ketawa, tidak ada penderitaan ini dan itu, berkat ya, dan hanya ada kesenangan dan hidup selama-lamanya. Ingat, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai Anda salah mengambil keputusan seperti Yudas Iskariot. Ya, di tengah perjalanan ya Anda lebih memilih mamon daripada Tuhan. Semua hamba Tuhan kalau saya lihat hampir semuanya lebih memilih mamon daripada Tuhan. Jangan sampai nasib Anda seperti Yudas Iskariot. Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Mari kita buka Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berbicara tentang hukum Taurat, keagamaan kita, cara kita ya memahami hukum Taurat ya tidak lebih benar ya dari ahli Taurat ya dan orang Farisi. Sesungguhnya orang-orang itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Ya. Jadi pesan saya, jangan melihat hamba Tuhan itu casingnya. Jangan lihat masa lalunya. Lihatlah buahnya sekarang, apa yang dia lakukan. Karena hamba Tuhan itu dipimpin roh, ya tentunya buahnya itu banyak sekali. Ya, janganlah engkau menghakimi, karena penghakiman itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya Anda. Anda ingin diberkati, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Percayalah, semua itu pasti akan indah pada waktunya. Tiada yang mustahil. Mari kita sebelum berdoa, kita haleluya. Di bait suci perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata
karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil
Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Hadirat-Mu ku rasakan.
Haleluya. Bagi saudara-saudari kami, para hamba Tuhan yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, bertobatlah, carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang kerajaan Tuhan adalah pertobatan. Kerajaan kebenaran hanya ada di firman Tuhan. Jadilah panutan para jemaatmu menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan ingini. Ya, semua yang mendengarkan dan mau melakukan semua apa yang Tuhan lakukan, ya seperti Tuhan ingini, kita sama-sama katakan amin.